akan menjadi catatan amal baik kita, akan menjadi ganjaran pahala bagi kita semua, dan insyaallah mudah-mudahan akan membuat kita senang, akan membuat kita gembira tatkala kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan pelantaran dialah kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dengan pelantaran Nabi Muhammad kita bisa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelantaran Nabi Muhammad kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah wa wafaqakumullah wa hadakumullah. Subhanallah. Ini 10 hampir 10 akhir. Tapi alhamdulillah masih rame ya. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah sampai akhir bulan Ramadan continue ya, untuk melaksanakan, untuk menghidupkan daripada malam bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, didasari rasa iman. Dia puasa bukan karena malu dengan tetangga, dia puasa bukan malu dengan anak, dia puasa bukan dikarenakan gengsi, tapi dia puasa benar-benar iman dia sama Allah, iman dia sama Nabi Muhammad. Inilah kewajiban yang Allah wajibkan bagi aku. Inilah kewajiban yang Allah wajibkan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dia lakukan akan menjadi ganjaran pahala bagi dia, akan menjadi ganjaran pahala bagi dia kelak di akhirat. Tatkala dia meninggalkan, maka dia akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dia melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Imanan didasari dengan keimanan kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya iman, wahtisaban, ikhlas karena Allah, ikhlas karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Ini nikmatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan berpuasa 1 bulan berturut-turut, subhanallah, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Tapi dengan dasar keimanan dia sama Allah, keimanan dia sama Nabi Muhammad SAW, bahwa ini puasa hukumnya wajib, Allah habiskan yang namanya dosa-dosa dia. Subhanallah, kalau kita hidup di dunia tidak terasa dosa kita diampuni apa tidak? Ya. Tidak terasa. Pahala yang kita dapat tidak baca kita rasakan. Kecuali memang Allah berikan sama orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dalam hatinya. Tatkala dia mengerjakan kebaikan, merasa nikmat dia. Tatkala dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, merasa sumpah, tak lemah. Iya. Ini wong subhanallah dalam hatinya sudah diberikan keimanan. Tapi kalau iman tersebut hilang dalam hatinya, subhanallah, nak tinggal puasa lah, nak tinggal sholat lah, nak maling lah, nak mabuk lah, tidak ngasuh susah, tidak ngasuh sedih, tidak ngasuh bahwa dia bakal masuk ke alam kubur. Ya. Datanya sudah banyak daripada tetangga-tangganya, mungkin itu alhamdulillah Allah berikan panjang umur. Mungkin tahun kemarin kita punya wong tua, atau kita punya keluarga, atau kita punya tetangga, tak katik lagi tahun ini sudah meninggal, sudah masuk ke alam kubur. Nah, kita pun akan nyusul mereka. Ya. Mau tidak mau, cepat atau lambat, kita pasti akan mati. Apa yang kita persiapkan kalau masuk ke alam kubur? Tidak lain, bukan harta yang kita punya, atau kedudukan yang kita punya, atau jabatan yang kita punya, melainkan amal soleh yang akan menemani kita. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Beriman kepada Allah dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat masalah
kebenaran dan saling berwasiat masalah kesabaran. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak merugi. Dia selalu persiapan untuk dia masuk ke alam kubur. Ya. Masuk ke alam kubur. Namun kita subhanallah, manusia mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu sering lupa, sering lalai. Makanya kita dianjurkan untuk hadir majlis-majlis taklim. Biar kenapa? Biar ibadah kita semakin semangat. Kalau HP tidak dicas, kita bayangkan kalau HP tidak dicas, habis baterainya. Tak baca kita gunakan lagi. Nah begitu juga kita. Aku sadar casannya. Casannya dengan apa? Dengan menghadiri daripada majlis-majlis taklim. Alhamdulillah di daerah kita, di wilayah kita banyak pengajian. Nah tinggal kita mengaji diri kita untuk menghadiri daripada majlis-majlis tersebut. Harapannya bagaimana? Tidak lain tidak bukan biar matinya kita mati dalam keadaan yang lemah, mati dalam keadaan yang nikmat, mati dalam keadaan baca ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa akhir daripada perkataannya di dunia la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Nah, tidak gampang untuk mengucapkan la ilaha illallah tersebut kecuali mereka-mereka yang sudah terbiasa, ya. Yang sudah terbiasa mengucap la ilaha illallah. Makanya sungguh beruntung bagi mereka-mereka yang Allah gampangkan lisannya, yang Allah mudahkan lidahnya untuk dia selalu berzikir. Dimanapun tempat dia selalu nyempatkan dirinya untuk berzikir. Apapun itu zikirnya. Mungkin dengan lafaz la ilaha illallah atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar atau selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil lidahnya tidak lepas untuk berzikir sama Allah, insyaallah matinya pun akan dalam keadaan berzikir. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang itu akan Allah matikan tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif, biasa zikir, insyaallah matinya pun akan dalam keadaan berzikir. Tapi subhanallah, kalau kebiasaannya dalam gigit-gigit, ya, maka mati juga kan dalam keadaan gigit-gigit. Nah ini naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah wa faqakumullah wa hadakumullah. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perihal tentang waktu, bahwa sesungguhnya waktu ini tanpa kita sadari sangat cepat berlalu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wal asr, demi waktu asar, wal lail, demi waktu malam, wal duha, demi waktu duha. Karena banyak wong lupa, banyak wong lalai menggunakan waktu yang Allah berikan sama kita. Subhanallah, kalau kita nak hitung-hitungan ibadah yang kita lakukan pada saat kita berada di dunia, sedikitnya, ya, sangat-sangat sedikit. Imam Syafi'i menyatakan, kalau umur kita 60 tahun, ya, umur kita 60 tahun, hidup di dunia Allah berikan kesempatan untuk kita hidup selama 60 tahun. Kemudian kita hitungan tidur dalam per hari 4 jam, 8 jam, ya. Lebih kurang 8 jam kita tidur dalam sehari. Dalam sehari itu 24 jam dibagi 3, 8 kali 3, 24. Berarti kalau 60 tahun, 60 bagi 3, 20 tahun. Berarti kalau kita tidur sehari 8 jam, berarti tidurnya kita kalau umur kita 60, 20 tahun habis untuk hidup baik. 20 tahun habis untuk hidup baik. Nah 40 tahunnya belum masa dia kanak-kanak. Tahu 15 tahun, masih 35 tahun. 35 tahunnya ibadah yang dia lakukan, sholat 5 waktu paling 10 menit, 5 menit. Ya. Jadi sangat sedikit sekali ibadah yang kita lakukan. Tapi subhanallah nikmatnya umat Nabi Muhammad SAW, setiap ibadah yang kita lakukan, banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan Allah lipat gandakan, terutama di bulan Ramadan.
yang sunnah jadi wajib pahalanya. Yang wajib Allah lipatkan dan gandakan jadi 70 dhifan, sampai 70 kali lipat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kalau seandainya dia ketemu yang namanya malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam setahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti kalau 1000 bulan lebih kurang berapa tahun? 80 tahun atau 82 tahun. Sekali dia bertemu Lailatul Qadar, sekali dia bertemu Lailatul Qadar, maka ibadahnya seperti 82 tahun. Macam mana kalau seandainya tiap tahun dia bertemu yang namanya malam Lailatul Qadar. Bahkan macam mana kalau seandainya tiap Ramadan dia bertemu yang namanya malam Lailatul Qadar. Makanya umat terdahulu khususnya Nabi Musa alaihissalam iri sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah lemaknya umat ini, alangkah lemaknya umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek-pendek, tapi subhanallah pahala yang Allah janjikan sangat luar biasa. Pada saat mereka melaksanakan ibadah yang mungkin tidak seberapa, tapi subhanallah ganjaran pahalanya luar biasa. Tapi subhanallah, balik-balik tergantung keimanan kita masing-masing. Aduh, sudah tahu ya Allah ini pahalanya sekian, kalau kita ngaji pahalanya sekian, kalau kita sholat pahalanya sekian. Tapi subhanallah di antara kita masih tinggalkan sholat, masih tinggalkan puasa, masih tidak galak buka Al-Quran, masih tidak galak baca salawat Nabi, masih tidak galak berzikir. Nah, inilah yang namanya kualitas keimanan seseorang. Jadi tidak baca kita samakan. Taruh kita duduk di sini sama, tapi subhanallah hati kita berbeda-beda. Al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu baca bertambah dan baca berkurang. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakek di akhir zaman seseorang paginya dia iman, sorenya dia sudah kafir. Sorenya dia kafir, paginya dia sudah iman. Makanya subhanallah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku dalam agamamu. Biar kenapa? Biar matinya kita dalam keadaan yang baik. Karena itulah tujuan kita hidup. Tidak lain tujuan kita hidup, biar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Biar kita mati dalam keadaan yang baik. Biar kita mati dalam keadaan yang bagus. Jangan sampai jadi penyesalan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat suci Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Kalau bumi sudah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang ada di dalam bumi Allah mentuhkan dalam wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insan malaha. Manusia ngomong, "Ya Allah, ada apa ini?" Dan kami hari nak kiamat. Bau sadar galau. Ya Allah, geting adunya yang namanya hari pembalasan. Tapi itu semua tidak berlaku lagi penyesalan kita. Tobatnya kita tidak diterima lagi. Karena sudah di depan mata, sudah kejadian di depan mata gitu. Nah, mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua nikmat sehat wal afiat, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, mari kita gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dengan semaksimal mungkin. Harapannya apa? Harapannya biar mati dalam keadaan yang baik, biar mati dalam keadaan husnul khotimah. Hidup di dunia kita tidak lama. Paling 60, paling 80, itu pun kalu. Ada yang 30 sudah laju. 35 kita ngaku mukanya enggak tahunya mau 35 sudah laju. Ada yang baru lahir, meninggal. Baru lahir, meninggal. Nah, sekarang apa persiapan kita bagi? Kalau sudah masuk ke alam kubur, kira-kira apa amal yang kita banggakan kayak di depan Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan di depan Nabi Muhammad SAW tatkala kita berada di dunia? Maka dari itu mari kita pelajari syariat Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Hanya ini yang bisa kita sampaikan.